Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, yang terdiri dari 3 orang dan masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Made Lisa Ariantini dengan NIM 206602048. Kemudian Niwayan Angela Apriani dengan NIM 206602044 dan Novani Arlius Tangko dengan NIM 206002037. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah perpajakan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Nita Hasnita, SAK MI. Jadi, materi yang akan kami paparkan, pajak penjualan atas barang mewah. Baik, saya akan membahas materi dari kelompok kami yang berjudul pajak penjualan atas barang mewah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang berkata, apa sih yang dimaksud dengan pajak penjualan atas barang mewah? Hal-hal yang tergolong di dalamnya seperti apa? Tarif-tarif di dalam pajak penjualan atas barang mewah bagaimana sih? Di sini kita akan sama-sama belajar. Yang dimaksud dengan pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa orang singkat dengan PPNBM. PPNBM sendiri merupakan pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dalam hal ini dapat dikatakan merupakan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu suatu pemungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Dalam artian, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Adapun subjek dari PPNBM. Subjek PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Namun, tidak demikian karena adanya PPN dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsip beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak memiliki beberapa topik, yaitu PKP. PKP adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP. Mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah, pabean melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Adapun contoh subjek PPNBM, yang pertama pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen, pengusaha real estate, importir, dan indetor. Yang kedua, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang ketiga, pemegang hak paten dan merek dagang. Yang keempat, kontraktor dan subkontraktor bangunan. Subjek pajak PPNBM yang kedua yaitu pengusaha yang memilih menjadi PKP. Dalam hal ini, contoh subjeknya yaitu meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Nah, selanjutnya itu tarif PPNBM. Berikut adalah tarif PPNBM menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan maksimumnya adalah 200%. Nah, teman-teman tahu kan adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM dan juga berdasarkan konsultasi dengan DPR. Namun, guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM bisa bernilai 0% apabila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Nah, selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diberlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besaran tarif PPNBM. Nah, untuk info tambahan yang teman-teman perlu ketahui bahwa tarif PPNBM ini secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM kendaraan non bermotor. Selain itu, info yang nggak kalah penting yang teman-teman perlu ketahui bahwa pemerintah memperpanjang insentif diskon PPNBM untuk pembelian mobil baru pada 2022 ini. Tapi terdapat perbedaan dengan diskon PPNBM 2021. Nah, perbedaannya itu pada 2021 pemerintah memberikan diskon PPNBM sebesar 100% dari Maret hingga Desember untuk mobil 1500 cc dengan kandungan lokal minimal 70%. Sedangkan pada 2022 besaran diskon akan dikurangi tiap kuartal atau 4 bulan. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung yaitu Yanes Martinus Pasaribu menilai insentif diskon PPNBM di sektor otomotif masih dibutuhkan pada 2022 ini. Masyarakat masih membutuhkan subsidi dari pemerintah sebab roda ekonomi belum sepenuhnya normal. Selanjutnya, apa pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM? Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu: pertama, keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Kedua, pengendalian konsumsi barang mewah. Ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Keempat, pengamanan penerimaan negara. Kemudian contoh barang mewah yang kena pajak PPNBM. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM atau Undang-Undang PPN. Barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang berikut. Yang pertama, barang selain kebutuhan pokok. Kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Ketiga, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Yang terakhir, barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Baik, cukup sampai di sini materi yang dapat kami bawakan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Untuk saran dan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.